Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa hidup ini kok kayaknya cuma numpang lewat aja, bangun pagi, kerja, pulang, tidur, terus gitu lagi? Atau mungkin kamu sering ngerasa gampang banget, emosi, cuman karena hal sepele. Disenggol dikit, di jalan langsung pengen ngamuk, atau dapat komentar negatif di media sosial langsung panas dingin seharian. Nah, kalau kamu pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, artinya kamu perlu banget belajar caranya menguasai diri. Kedengarannya mungkin berat ya, kayak sesuatu yang cuman bisa dilakuin sama biksu di puncak gunung. Padahal, menguasai diri itu intinya adalah punya kendali penuh atas pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Bukan berarti kita jadi robot tanpa emosi ya. Justru sebaliknya, dengan menguasai diri, kita jadi lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu, nggak gampang goyah, dan yang paling penting, hidup jadi lebih tenang dan bahagia. Bayangin aja, kalau kamu bisa ngatur emosimu sendiri, nggak gampang terpancing provokasi, nggak gampang menyerah saat ada tantangan, pasti hidupmu jauh lebih berkualitas, kan? Nah, di sini aku mau bagiin 3 tips sederhana yang bisa kamu terapin sehari-hari buat mulai menguasai dirimu. Tips pertama yang nggak kalah penting adalah pahamin diri sendiri dulu, sedalam-dalamnya. Ini bukan cuma soal tahu nama lengkap atau tanggal lahirmu, ya. Ini lebih ke arah mengenali siapa kamu sebenarnya. Apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu marah, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu. Ibaratnya, kamu itu sebuah rumah. Nah, pahamin diri sendiri itu kayak kamu lagi keliling di setiap sudut rumahmu. Kamu perhatiin di mana letak ruang tamu, dapur, kamar tidur. Kamu cek di mana ada retakan di dinding, di mana ada jendela yang bocor. Semakin kamu tahu detailnya, semakin mudah kan buat kamu ngerawat rumah itu. Sama juga dengan diri kita. Coba deh, luangin waktu buat merenung sebentar. Tanya sama dirimu sendiri, kenapa ya aku sering banget insecure kalau lihat orang lain lebih sukses? Atau, kenapa ya aku selalu menunda-nunda pekerjaan sampai mepet deadline? Jujur sama dirimu sendiri, gak perlu takut atau malu buat ngakuin kalau ada sisi negatif dalam dirimu. Justru dengan jujur sama diri sendiri, kamu bisa tahu apa yang perlu diperbaiki. Misalnya, kalau kamu tahu bahwa kamu itu orangnya gampang banget panik di tengah keramaian, nah, berarti kamu bisa mulai belajar untuk menenangkan diri di situasi seperti itu. Mungkin dengan latihan pernapasan, atau dengan mencoba menghindari tempat yang terlalu ramai kalau memang belum siap. Mengenali diri juga berarti memahami nilai-nilai apa yang paling penting buat kamu. Apakah itu kejujuran, kerja keras, persahabatan, atau mungkin kebebasan. Ketika kamu tahu nilai-nilai intimu, kamu jadi punya kompas yang akan menuntun setiap keputusanmu. Kamu jadi gak gampang ikut-ikutan tren yang enggak sesuai dengan dirimu, dan kamu jadi lebih berani buat bilang tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsipmu. Proses ini memang enggak instan, butuh waktu, dan mungkin juga butuh keberanian buat menghadapi sisi-sisi yang kurang kamu suka dari dirimu sendiri. Tapi percayalah, ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk menguasai dirimu. Tanpa tahu siapa dirimu, kamu akan terus-menerus terjebak dalam reaksi spontan terhadap segala sesuatu tanpa kendali. Tips kedua adalah belajar mengendalikan pikiranmu, bukan membiarkan pikiranmu mengendalikanmu. Ini kedengarannya klise banget ya, tapi ini adalah salah satu kunci terpenting. Coba deh kamu perhatiin, seringkali yang bikin kita stres, sedih, atau marah itu bukan kejadiannya langsung, tapi interpretasi kita terhadap kejadian itu. Misalnya, kamu lagi jalan terus gak sengaja disenggol sama orang. Nah, kalau pikiranmu langsung bilang, ih, kurang ajar banget sih orang ini, sengaja nyenggol. Pasti kamu langsung emosi kan?
Padahal mungkin aja orang itu nggak sengaja, dia lagi buru-buru atau lagi melamun. Pikiran kita itu kayak kuda liar, dia bisa lari kemana aja tanpa kendali kalau kita nggak bisa menjinakkannya. Pikiran negatif itu gampang banget muncul, apalagi di zaman serba cepat ini. Dikit-dikit kita mikir, aduh, nanti kalau gagal gimana ya? Jangan-jangan aku nggak cukup baik nih, pasti orang lain mikir aku aneh. Nah, kalau kita biarin pikiran-pikiran kayak gini terus berputar di kepala, lama-lama kita jadi pesimis, insecure, dan gak berani ngapa-ngapain. Caranya gimana dong? Biar bisa ngendalin pikiran. Pertama, sadari dulu kalau kamu sedang mikir negatif. Ini sering disebut mindfulness atau kesadaran penuh. Saat pikiran negatif muncul, jangan langsung panik atau ikut-ikutan mikir negatif juga. Cukup amati pikiran itu seperti kamu sedang melihat awan yang lewat di langit. Jangan nilai, jangan hakimi, cuma amati saja. Setelah kamu sadar, coba tantang pikiran itu. Misalnya, kalau kamu mikir, aku pasti gagal, tanyakan pada dirimu, benar nggak ya itu? Ada bukti apa yang mendukung pikiran itu? Seringkali, pikiran negatif itu cuma asumsi atau kekhawatiran yang nggak berdasar. Kemudian, ganti pikiran negatif itu dengan pikiran yang lebih positif atau realistis. Bukan berarti kamu harus jadi super optimis yang nggak realistis. Ya, tapi coba ganti dengan pikiran yang lebih seimbang. Contohnya, dari aku pasti gagal. Jadi, aku akan berusaha semampuku. Kalaupun gagal, aku akan belajar dari kegagalan itu. Ini butuh latihan, sama kayak otot. Semakin sering kamu melatih pikiranmu untuk berpikir positif dan konstruktif, semakin kuat kendalimu atas dirimu sendiri. Meditasi juga bisa jadi alat yang sangat powerful untuk melatih ini. Bahkan, cuma 5-10 menit sehari, fokus pada napas, bisa bantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaranmu. Tips ketiga, dan ini yang seringkali dilupakan banyak orang, adalah bertanggung jawab penuh atas reaksi dan tindakanmu. Seringkali, saat ada hal buruk terjadi, kita cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan takdir. Padahal, kita selalu punya pilihan bagaimana kita akan bereaksi terhadap sesuatu. Misalnya, saat ada orang yang ngomongin kamu di belakang, kamu bisa pilih untuk langsung marah-marah dan ngelabrak orang itu, atau kamu bisa pilih untuk bersikap tenang, mengevaluasi perkataan mereka, mungkin ada benarnya, dan kemudian memutuskan tindakan terbaik. Menguasai diri itu bukan berarti kita nggak boleh marah, nggak boleh sedih, atau nggak boleh kecewa. Itu semua adalah emosi yang wajar dan manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita merespons emosi itu. Apakah kita membiarkan emosi itu menguasai kita sampai kita melakukan hal-hal yang kita sesali, atau kita bisa mengelola emosi itu dengan bijak? Bertanggung jawab penuh juga berarti kamu nggak gampang jadi korban keadaan. Kamu nggak cuma pasrah saat ada masalah. Kamu akan mencari solusi. Kamu akan berusaha mengubah apa yang bisa diubah, dan kamu akan menerima apa yang memang nggak bisa diubah. Ini tentang mengambil alih kemudi hidupmu sendiri. Kalau ada hal yang enggak sesuai harapan, daripada ngeluh dan nyalahin orang lain, coba deh tanya pada dirimu sendiri. Apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi ini? Misalnya, kalau kamu telat bangun dan macet di jalan, daripada nyalahin macet atau jam waker yang nggak bunyi, kamu bisa langsung mikir, oke, apa yang harus aku lakukan sekarang? Telepon kantor buat ngabarin atau cari jalan alternatif. Ini akan mengalihkan fokusmu dari masalah ke solusi. Bertanggung jawab penuh juga berarti kamu berani mengakui kesalahanmu. Kalau kamu bikin salah, akuin aja. Minta maaf kalau perlu dan belajar dari kesalahan itu. Ini menunjukkan kematangan dan kendali diri yang tinggi.
Ketika kamu berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan dan mulai mengambil alih tanggung jawab atas hidupmu sendiri, saat itulah kamu benar-benar menguasai dirimu. Kamu akan merasa lebih berdaya, lebih kuat, dan lebih mampu menghadapi segala tantangan hidup. Jadi, menguasai diri itu bukan cuma mitos atau hal yang cuman bisa dilakukan sama orang-orang tertentu. Itu adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang bisa dimulai dari diri kita sendiri, sekarang juga. Dengan memahami diri sendiri, mengendalikan pikiran, dan bertanggung jawab penuh atas reaksi dan tindakan kita akan jadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan tentunya lebih bahagia. Nggak ada kata terlambat untuk memulai perjalanan ini. Mulai dari hal-hal kecil, secara konsisten, dan kamu akan melihat perubahan besar dalam hidupmu. Ingat, kamu adalah nahkoda kapalmu sendiri. Kendalikan kemudi itu dengan bijak dan arahkan ke tujuan yang kamu impikan.